الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Pemirsa LKTV, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Baqarah, masuk ke ayat yang keempat dan kelima dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita sambung. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri ya atau karakter seorang mukmin itu kayak apa? Karakter orang-orang yang bertakwa itu kayak apa? Sebelumnya kan dikatakan tentang ciri-ciri orang bertakwa. Nah, di sini Allah SWT menyambung menjelaskan yaitu karakter selanjutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina, dan orang-orang yu'minuna, mengimani. Iman itu yang sering saya katakan ya dulu, iman itu mutlak keyakinan terhadap sesuatu yang kita disuruh meyakini. Tidak ada keraguan. Seperti keyakinan kita bahwa api itu panas. Ya. Semua orang pasti tahu. Nah, permasalahannya kemarin kita sudah bicarakan. Pertama kali yang diminta iman kita, Pak, yu'minuna bil ghaibi, Pak. Iman dengan yang gaib dan gaib itu sulit untuk kita rasionalkan. Itulah pertama kali iman yang kita diminta oleh Allah, yu'minuna bil ghaib. Nah, kalau itu sebagai dasar kita sudah percaya, maka kelanjutannya adalah mengimani bima unzila ilaika, yaitu dengan sesuatu unzila yang diturunkan ilaika kepadamu, yaitu Rasulullah SAW. Artinya kita disuruh mengimani, meyakini kebenaran Al-Quran itu. Bahwa seluruhnya Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas dari Allah SWT. Tidak sedikit pun ada pengurangan, tidak sedikit pun ada penambahan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak berhak untuk memindah ayat ini ke sini, tidak boleh. Ya. Kecuali memang diwahyukan, diperintahkan oleh Allah bahwa ayat ini tempatnya ini adalah di sini. Nah, yu'minuna bima unzila ilaika, termasuk iman di sini adalah mengimani apa yang disampaikan, apa yang dikhabarkan itu adalah benar mutlak. Setelah permasalahannya kita ini ya sering keimanan kita itu presentasinya atau tinggi rendahnya itu adalah tinggal sejauh mana kita mampu membuktikan apa yang dikatakan oleh Allah SWT itu. Dulu kita sebelum haji, ya, kita kan beriman bahwa di sana ada Ka'bah, ada ini. Tapi ketika kita melihat secara gamblang di depan mata kita, tentu beda rasanya itu. Nah, begitu pula, ya, cerita tentang Fir'aun. Kalau sebagian kita yang belum ke Mesir mungkin Fir'aun kayak gitu gimana. Tapi ketika kita sudah ke Mesir, kita melihat dikatakan di Quran dikatakan wa fir'auna bil autad, dan Fir'aun itu mempunyai autad. Autad itu diartikan pasak-pasak, Pak. Dan ternyata memang di sana itu kerajaannya yang ada di Luxor itu memang tiang-tiang besar itu luar biasa, Pak. Jadi besar lagi, Pak. Jadi kalau orang itu mungkin butuh 4 orang untuk rangkul itu. Dan itu ketika itu belum ada yang untuk menarik itu belum ada. Dan itu batu asli, Pak, bukan dibangun, bukan. Ya.
Iya, artinya dipahat sudah didirikan. Itu gimana kan? Itu masih ada yang masih belum sempat didirikan, Pak. Panjang sekali. Nah, tentu ya apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT yang terkandung dalam ini, kita harus meyakini kebenarannya. Terlepas kita mampu membuktikan atau belum mampu. Karena ini adalah menunjukkan apa? Keterbatasan akal kita. Karena akal kita ini ya mampu berpikir ini terbentuk oleh dimensi. Ya, terbentuk oleh dimensi. Semakin orang membaca, semakin orang dia bisa menelaah, semakin dia bisa melihat, maka tentu dimensi yang akan dipikirkan semakin luas. Nah, oleh karena itu kalau Islam mendidik kita itu kan minal mahdi ilal lahdi, belajar itu dari mulai di ayunan sampai ke liang lahat itu seperti itu. Nah, kembali lagi yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, di sini Bapak-bapak ya, itu kan ada fi'il mudhoreknya. Yu'minuna itu fi'il mudhorek, artinya kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan konsisten. Artinya sampai kita mati. Terus menerus iman itu, Pak. Tidak boleh misalkan orang, wah ini iman besok enggak, pindah lagi. Makanya kalau kita memenuhi Islam itu kan kalau Anda belum masuk Islam, silakan Anda beragama apapun, bebas, silakan. Tetapi kalau Anda sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Anda masuk kepada ruangan tertentu yang punya aturan main tertentu. Nah, oleh karena itu orang yang keluar dari Islam dihukumi murtad. Di sini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, iman itu terus menerus sampai kita meninggal. Makanya dalam ayat ini dikatakan hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah ya, beribadahlah kalian kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sehingga mati itu mendatangi Anda. Jadi kapanpun dimanapun, Pak. Ya. Dan iman inilah yang semestinya akan mendorong orang mempunyai fondasi kuat untuk menghadapi apapun. Ya. Dia ketika mendapatkan nikmatan, dia sadar, oh ya ini saya dapat kenikmatan ini. Dia ketika ada musibah, dia tidak mudah untuk jatuh. Tapi dia ada pegangan Allah. Masih dibuka pintu-pintu maghfirah, masih dibuka pintu-pintu rahmat. Nah, ini makanya iman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan wa ma unzila min qablika, dan mengimani apa-apa yang telah diturunkan sebelum kamu wahai Muhammad. Artinya, Pak, ini loh. Islam itu betul-betul agama sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Karena apa? Dasarnya Islam itu ya, mereka mengimani Al-Quran dan juga mengimani kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelum Al-Quran. Zabur, pertama kali suhuf lembar-lembaran itu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Zabur yang diberikan Nabi siapa? Nabi Dawud. Zabur, Taurat, dan Injil. Ustaz, bagaimana mengimaninya? Kita mengimani secara global. Karena bukan lagi kitab kita, tapi kita mengimani bahwa Allah telah pernah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim, Zabur kepada Nabi Dawud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi Isa. Nah, kita mengimani yang belum dirubah oleh mereka. Jadi kan sering mereka membuat sebuah kerancuan. Dibilang ini loh, katanya orang Muslim itu disuruh mengimani kitab terdahulu. Oh, enggak mengimani Injil. Di Injil itu kan gini. Bahwa Injil salah satunya adalah Isa itu adalah anak Allah. Mereka sering ngomong ke kita gitu. Kita katakan bahwa kita mengenali Injil, yang mana Injil yang dulu diturun kepada Nabi Isa, bukan yang sekarang itu. Yang sudah banyak terjadi berbagai perubahan dan tambahan-tambahan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah ini, wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Subhanallah, Pak. Sebenarnya antara iman dengan yakin itu hampir sama, Pak.
Tapi kenapa terakhir kok Allah mau menguatkan kembali kata-kata wabil akhirati, dan dengan hari akhir nanti, mereka itu orang-orang yang bertakwa, yuqinun, mereka meyakini. Loh, apakah ada orang nggak meyakini hari akhir? Banyak. Buktinya apa? Mereka tidak sadar kalau mereka melakukan dosa, mereka tidak sadar kalau mereka ini mendolimi orang. Karena apa? Mereka tidak meyakini bahwa di sana ada hari akhirat, di mana akhirat itu adalah hari semuanya akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kecil, Pak? Kecil apa? Dzarrah itu dikatakan adalah kecil banget itu. Akan diperlihatkan. Nah, Bapak tahu lihat ini, Pak. Apa namanya, Pak? Ini ini. Monopol itu bahasa orang modern, Pak. Bahasa Jawa ini. Ini namanya Dzarrah. Meme ya. Angin cepu-cepu ya. Itu. Kiai saya itu menerangkan, itu namanya Dzarrah. Sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Nah, besok itu semuanya tidak akan bisa lepas. La ilallahi tuhsyarun, dan hanya kepada Allah lah kalian semuanya, kita semuanya akan dikembalikan. Tuhsyarun itu akan dikumpulkan untuk dihisab, dihitung. Dan inilah pembeda pondasi kita dengan agama-agama lain. Kita meyakini bahwa besok ada namanya hari akhirat. Makanya orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, ada itunya Pak ya. Bapak sekalian, jadi iman dengan akhirat ini melegakan kita kalau orang bagi mukmin. Karena apa? Kalau di dunia ini misalkan mendapat kezaliman, di akhirat masih ada. Kalau di dunia ini keadilan kita belum mendapatkan, di akhirat masih ada. Kalau di dunia ini nggak sesuai apa yang kita terima dari kerjaan kita atau dari apa yang kita usahakan, di akhirat masih ada. Makanya, ya, manusia itu, ya, yang dinilai atau yang diminta itu adalah usaha maksimal. Hasil itu hanya dari Allah SWT. Ya. Jadi manusia itu dia harus usaha semaksimal mungkin, nanti hasilnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu mereka yuqinun, dalam kondisi yakin. Artinya Pak, dalam kondisi apapun dia meyakini bahwa akhirat itu ada. Ini kalau bisa dihadirkan terus Pak, makna-makna akhirat ini luar biasa. Makanya Rifai Tohtawi, salah satu pemikir Muslim dari Mesir, mengatakan bahwa hadaratuna tunsha'u min hadaratil maqdarah. Jadi beliau mengatakan bahwa peradaban kita, peradaban orang Muslim, peradaban orang Islam itu berdiri dari apa? Peradaban kuburan. Loh, kok bisa? Karena kita mengimani di kuburan itu kan ada akhirat, ada apa. Dari iman itulah, ya, dari iman itulah kita berani membangun sebuah hadarah. Artinya apa? Kita ini di dunia ini tidak mengharapkan apa-apa, dalam artian kita meyakini ini akan habis, akan selesai. Makanya kalau orang berjuang serius ya, kalau dia bekerja serius dia. Karena dia ingin di dunia ini dia menaruh sesuatu yang bisa dia dambakan nanti di akhirat. Maka dia meyakini ini. Ya tidak jauh Pak, kita misalkan punya anak ya, kita ingin mereka ini bahagia, kita sekolahkan. Itu tidak lepas karena kita meyakini bahwa hari-hari esok itu ada. Nah begitu pula akhirat itu nanti. Makanya dikatakan bahwa akhirat itu seperti orang yang melakukan perjalanan, Pak. Perjalanan melewati lautan samudera. Kita kan nggak tahu Pak, perjalanan samudera nggak tahu. Kemudian sampai kapan kita sampai ke pantai juga belum tahu. Padahal permasalahannya adalah apa? Wazatu qalil. Zatu qalil itu artinya apa? Yang kita bawa, bekal yang kita bawa ternyata sedikit. Padahal perjalanan kita nggak tahu. Akhirnya kita nggak tahu kapan kita dipanggil Allah, kapan kita akan mendapatkan undian itu. Nah, tetapi permasalahannya kadang kita ini
ya bekal yang kita siapkan sedikit sekali untuk akhirat. Makanya maaf Pak ya, sering banyak orang itu kalau berdoa kan untuk dirinya, artinya untuk kebahagiaan dirinya toh, nggak berpikir aku nanti di akhirat kayak apa. Kita kan sering doa, ya Allah berikanlah kemudahan saya di sini, ya Allah gini-gini. Tapi jarang, artinya apa? Tekanan doa kita tuh untuk akhirat itu jarang. Ya kan? Kita mungkin kan belum banyak berpikir ya. Artinya kita itu maksud saya ya. Itu paling yang kita doa itu yang kita hadapi itu. Yang nyata di depan masalah ini. Ada masalah ini, ada masalah ini. Tetapi jarang kita misalkan Allahumma khaffif alaina hisabana. Ya Allah ringankanlah nanti hisab-hisabku. Jarang. Biasanya itu udah tua Pak. Allahumma. Sering kayak gitu. Nah, seharusnya peradaban akhirat ini kita lahirkan di dunia ini. Sehingga apa? Ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Betul ya. Islam tidak melarang wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kamu tentang bagian kamu di dunia. Coba Al-Qur'an mengatakan bagian, Pak. Artinya apa? Bagian itu kan tidak sebenarnya, Pak. Ya. Kalau kamu mengatakan, Pak, ini bagianmu dalam akhirat, ada bagian lain di akhirat. Kamu juga jangan lupa. Ya. Ini yang di dunia ini hanya bagian kecil yang diberikan Allah SWT, dan itu dibagi kepada seluruh manusia. Nanti di akhirat jangan sampai lupa. Maka di situ dikatakan yuqinun. Yuqinun itu menal ikon. Ikon itu meyakini seperti kita nancapkan patok, Pak, tanpa bergoyang. Ya, tanpa bergoyang. Itu yuqinun. Nah, kalau itu semuanya sudah kita yakini, kita pahami, dan kita amalkan, maka Allah memberikan label. Label itu apa bunyinya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.